Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita akan hari ini merenungkan sedikit firman Tuhan. Yang hari ini yang akan saya bawakan adalah sesuatu yang sudah sering saya bawakan pada waktu-waktu yang lalu. Tetapi entah Roh Kudus memimpin saya untuk mengatakan ini lagi kepada saudara-saudara, yaitu bahwa kalau kita ingin mempunyai kehidupan yang berarti, kita harus mengerti bahwa Roh Kudus siap untuk memimpin kita. Ya, kalau saudara ingat pada hari Minggu yang lalu, baru minggu kemarin ini, kita memperingati hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari datangnya Roh Kudus ke dalam dunia ini. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa adalah lebih berguna bagi kamu, kata Yesus, bagi murid-muridnya, kalau aku, kata Yesus, kalau aku pergi kepada Bapa. Karena kalau aku tidak pergi, maka Roh Kudus tidak akan turun kepadamu. Tapi kalau aku pergi, maka Roh Kudus akan turun kepadamu. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa lebih berguna bagi murid-muridnya kalau Yesus pergi, supaya Roh Kudus turun. Nah, saudara-saudara, kita semua sudah mengerti akan hal ini, tetapi just untuk mengingatkan kita bahwa mengapa lebih berguna untuk murid-muridnya kalau Yesus pergi. Karena kalau Yesus pergi kepada Bapa, Roh Kudus turun kepada kita. Nah, sekarang Roh Kudus itu lebih berguna kalau Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita, karena ada dua hal. Yang pertama, kita tahu Roh Kudus itu adalah sama dengan Allah Bapa, dengan Yesus. Ya, Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus adalah Tuhan. Nah, tiga-tiga ini sama. Tetapi Tuhan Yesus berkata adalah lebih baik kalau Roh Kudus turun kepada kita. Karena apa? Karena nomor satu, kalau Roh Kudus itu turun kepada kita, maka karena dia adalah Roh, maka Roh Kudus bisa ada pada saat yang sama, ada di tempat dimanapun juga berada. Jadi dengan kata lain, Roh Kudus bisa ada di mana-mana pada saat yang sama. Karena Roh Kudus adalah omnipresent. Dia bisa berada di mana-mana pada waktu yang sama. Sebab itu lebih baik kalau Roh Kudus yang ada di sini. Karena kalau Yesus yang ada di sini, Yesus hanya bisa ada di Israel saja. Selama 33,5 tahun Tuhan Yesus hidup di Israel. Nah, sekarang kalau Roh Kudus turun, Roh Kudus bisa ada di mana-mana pada saat yang sama. Kalau dia berada bersama dengan kita di sini, Roh Kudus juga bisa ada at the same time, ada di Indonesia, ada di Holland, ada di mana-mana, saudara. Karena dia omnipresent. Itu yang pertama, keuntungan Roh Kudus ada bersama dengan kita. Yang kedua, keuntungannya adalah karena begitu Roh Kudus datang, Roh Kudus akan tinggal bersama-sama dengan kita sampai selama-lamanya. Nah, sekarang saudara-saudara, kita harus tahu bahwa kedatangan Roh Kudus bersama dengan kita adalah untuk menolong kita, untuk memimpin kita, untuk berjalan bersama-sama dengan kita. Itu kata Tuhan Yesus. Nah, sekarang saudara-saudara, tetapi kita harus mengerti bahwa Roh Kudus itu adalah seorang gentleman. Jadi, Roh Kudus tidak akan ikut campur di dalam kehidupan kita seenaknya saja, tidak. Dia menunggu sampai kita mengikut sertakan dia. Itulah karakter daripada Roh Kudus. Sebab itu saudara, kalau kehidupan kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, mau diatur oleh Roh Kudus, mau dibimbing oleh Roh Kudus, maka kita harus mengajak Roh Kudus untuk bekerja sama dengan kita. Kita yang mengundang dia untuk berada bersama-sama dengan kita, berjalan bersama-sama dengan kita. Yes, dia ada di sini, tetapi dia ingin diikut campurkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, kalau kita mengikut sertakan Roh Kudus, maka dia akan menolong kita, akan memimpin kita. Nah, saudara, di dalam kehidupan murid-murid Yesus, kalau kita melihat di dalam Alkitab, saudara-saudara, kita melihat bagaimana Roh Kudus menyertai mereka dan Roh Kudus ikut campur di dalam kehidupan mereka. Karena mereka, murid-murid Yesus, berjalan dengan menyadari keberadaan Roh Kudus dan
berjalan dengan Roh Kudus, selalu berbicara dengan Roh Kudus. Nah, Rasul Paulus saja, saudara, yang baru hari itu bertemu dengan Yesus, ditegur oleh Yesus sampai dia jatuh dari kudanya. Pada saat itu, dia menjadi buta karena di dalam perjalanan ke Damaskus, Yesus menampakkan diri kepada Rasul Paulus dan Rasul Paulus jatuh dari kudanya. Dan kemudian Yesus berbicara kepada Rasul Paulus, kemudian Rasul Paulus bertanya kepada Yesus dalam keadaan buta. Dia bertanya di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 10. Maka kataku, ini Rasul Paulus yang berbicara, maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah, pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Jadi Roh Kudus berbicara kepada Rasul Paulus untuk pergi ke Damsyik, diberi direction. Padahal itulah hari pertama Rasul Paulus bertobat. Baru dia bertobat, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan jawab. Tuhan jawab. Nah, seperti inilah kesetiaan Tuhan. Tuhan akan menjawab. Jadi kita tidak bisa berkata, oh ya saya tahu Tuhan bicara kepada pendeta, Tuhan bicara kepada orang-orang yang sudah hebat-hebat di dalam Tuhan. Saya siapa? Saya cuma jemaat biasa. Saudara, Tuhan berbicara kepada Paulus yang hari itu, jam itu, detik itu baru bertobat. Dan dia mendengarkan pimpinan Tuhan. Kemudian saudara, kejadian lagi di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-6. Ini juga kepada murid-murid Yesus juga. Pada waktu mereka mengabarkan Injil, di situ dikatakan bahwa di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Jadi saudara lihat, murid-murid Yesus sedang mengabarkan Injil. Mereka pergi dari tempat ke tempat. Dan mereka mempunyai tujuan mau pergi ke Asia. Tetapi Roh Kudus mencegah mereka untuk jangan pergi ke Asia. Jadi saudara, Roh Kudus selalu ikut campur. Mengapa? Karena murid-murid Yesus mengajak Roh Kudus, menyadari akan keberadaan Roh Kudus beserta dengan mereka. Di dalam ayat yang ke-17-nya, dikatakan begini, Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-17-nya dikatakan, dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Sekali lagi, Roh Kudus tidak mengizinkan mereka masuk ke Bitinia. Dari sini kita melihat saudara, Tuhan itu peduli akan keberadaan kita, kemana kita harus pergi, kemana kita jangan pergi. Karena Tuhan care kepada kita saudara. Sebab itu, kalau kita mau berhasil di dalam perjalanan hidup kita, marilah kita mengikut sertakan Roh Kudus. Kita harus sadar bahwa Roh Kudus itu ada di dalam kita. Bagi orang-orang percaya, dia ada di dalam kita. Dia dekat. Jadi kita tinggal berbicara kepada dia. Saudara, saya tahu bahwa apa yang saya katakan hari ini sudah pernah saya katakan pada waktu-waktu yang lalu. Saya ingat ini, saudara. Saya ingat. Tapi pada waktu saya merenungkan ini dan saya bertanya kepada pimpinan Roh Kudus, karena saudara tahu saya harus menyiapkan firman ini setiap hari. Kalau saya bersandar kepada kemampuan saya tidak akan mampu membuat renungan setiap hari seperti ini. Karena saya belum pernah punya pengalaman di dalam hal ini. Mungkin bagi orang-orang lain yang sudah sekolah dan sebagainya, dan mereka pasti punya kemampuan. Tetapi saya tahu saya tidak punya kemampuan itu. Yang saya lakukan hanya bersandar kepada Roh Kudus. Saya bertanya kepada Roh Kudus, apa yang engkau mau katakan kepada semua saudara-saudara yang akan mendengar? Saya percaya Tuhan punya message buat saudara semua. Dan Roh Kudus membawa saya kepada ini, dan saya bilang ini udah pernah dikatakan, ini pernah diberikan pada waktu-waktu yang lalu. Mungkin saya repeat beberapa kali. Tetapi tetap kembali lagi ke sini. Saya percaya Tuhan mempunyai rencana untuk membicarakan ini sekali lagi kepada saudara. Sebab itu saudara, saya mau saudara-saudara pada hari ini pikirkan. Jangan cuma mendengar ini, oh saya sudah dengar, saya sudah tahu. Bukan. Tapi
mari saudara pikirkan, apakah saudara sudah mempunyai rencana-rencana tertentu yang saudara mau lakukan, tapi saudara belum bertanya kepada Roh Kudus. Saudara belum mengikut sertakan Roh Kudus. Kalau ada hal-hal yang saudara sudah putuskan untuk saudara lakukan, tapi saudara belum bertanya kepada pimpinan Roh Kudus, saudara, saya percaya firman ini Tuhan ulangi lagi kepada saudara, karena Tuhan ingin membawa saudara untuk bertanya kepada Tuhan, apakah ini betul, keputusan yang saudara ambil itu betul sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Kalau tidak betul, saudara, dengarkan Tuhan dan Tuhan akan memperbaiki jalan saudara. Sebagaimana murid-murid Yesus 2 kali mereka mau berangkat ke Asia, Tuhan cegah. No, kata Tuhan. Mereka sudah mempunyai keputusan. Sekali lagi, mereka mempunyai mau lagi ke Bitinia. Tuhan bilang no. Sebab itu saudara, pada waktu saya merenungkan ini, saya bilang, Tuhan, kenapa Tuhan mau bicara ini lagi? Tapi Tuhan bilang, katakan ini lagi. Pasti Tuhan sedang berbicara kepada beberapa dari saudara yang sudah punya rencana pada hari ini, sudah memutuskan untuk melakukan sesuatu, tapi saudara belum bertanya kepada pimpinan Roh Kudus. Sebab itu adakan waktu saat ini juga, tanyakan kepada Tuhan, supaya kalau ini bukan rencana Tuhan, saudara jangan melakukan hal yang bukan di dalam kehendak Tuhan. Sampai di sini dulu saudara, dan kita lanjutkan hari Senin.